Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali dalam Kultum Ramadan, yang mana tema kita kali ini adalah takwa itu disiplin. Salah satu pelajaran dari ibadah Ramadan, salah satu tujuan dari berpuasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada sangat banyak sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW oleh hadis-hadis beliau. Tetapi berbicara tentang masalah takwa adalah berbicara tentang kedisiplinan, berbicara tentang amanah, dan berbicara tentang peraturan yang Allah ciptakan bagi manusia. Para ulama mendefinisikan makna takwa itu adalah sebagai imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bicara takwa adalah bicara disiplin, bicara peraturan, taat kepada peraturan yang Allah berikan kepada kita. Puasa, as-siyam, maknanya adalah imsak. Imsak artinya menahan diri dari segala apa-apa yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, apa saja yang Allah larang di dalam Al-Quran ini, apa saja yang Allah perintahkan kita untuk menahan selama berpuasa itu, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebutan mengenai ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, ayat terakhir yang berkaitan dengan Ramadan. Di sini disebutkan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan selama berpuasa Ramadan. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Allah telah menghalalkan dan telah dihalalkan bagi kalian bercampur dengan istri-istri kalian pada malam hari Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka itu, istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Karena Allah Maha mengetahui bahwa kamu tidak akan bisa menahan nafsumu jika dilarang selama sebulan penuh, siang malam. Fataba alaikum wa afa ankum. Maka untuk hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan menerima taubatmu tentang hal ini. Fal'ana bashiruhunna. Maka pada malam hari Ramadan ini silahkan diperbolehkan mencampuri istrinya. Wabdahu ma kataballahu lakum. Dan untuk mencari apa yang telah Allah ridhoi terhadap kalian. Kemudian Allah katakan, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum, dimulai dari terbenamnya matahari sampai jelas ada garis putih di atas latar hitam, itulah fajar, azan subuh. Diperbolehkan makan, minum, dan segala macamnya, dan bercampur dengan istri kita, kecuali ya ketika kita beriktikaf di masjid. Nah, ini adalah hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan-larangan Allah tadi. Siang hari tidak boleh makan, minum, tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Tilka hududullah. Itulah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taqrabuha, dan jangan kau dekati. Kemudian kata Allah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah memberikan sebuah penjelasan dengan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar manusia itu menjadi orang yang
bertakwa, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang amanah. Saudaraku, saimin saimat rahimakumullah, coba bayangkan di hari-hari biasa di luar Ramadan kita kadang-kadang untuk bisa disiplin makan saja, waktu makan itu sangat sulit. Nah, di bulan Ramadan kita diajarkan untuk disiplin. Ada makan sahur yang waktunya ditentukan oleh Allah. Ada berbuka puasa boleh makan minum yang waktunya juga ditentukan oleh Allah. Jadi ini satu pelajaran bagi kita. Ketika kita sebulan penuh berdisiplin dengan waktu makan, maka ini satu pelajaran sehingga di luar Ramadan kita bisa disiplin dan menghargai waktu. Di luar Ramadan kadang kita tidak disiplin dengan waktu sholat kita, tapi ketika bulan Ramadan kita bersemangat untuk menjaga waktu sholat di awal waktu. Subhanallah, ini pelajaran disiplin kita. Salah satu hal negatif yang menjadi kebiasaan bangsa kita ini adalah budaya ngaret, budaya yang selalu tidak tepat waktu ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, Ramadan sebenarnya adalah pelajaran bagi kita, latihan bagi kita selama sebulan untuk bisa menghargai waktu, dan kemudian di luar Ramadan kita bisa menjadi orang yang disiplin terhadap waktu. Kemudian saudaraku, bayangkan hal-hal yang halal saja di siang hari Ramadan itu menjadi haram bagi kita. Nah, oleh karena itu ini satu pelajaran juga bagi kita. Maka di luar Ramadan tentunya kita harus sudah terbiasa untuk meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh yang Allah tidak sukai, menghindari yang subhat yang belum jelas hukum halal dan haramnya. Maka inilah yang disebut dengan amanah, yang disebut dengan disiplin, dan ujungnya disiplin dan amanah itu adalah takwa. Subhanallah, ternyata Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang disiplin. Mudah-mudahan pelajaran Ramadan ini bisa kita terapkan di luar bulan Ramadan, sehingga kita semua yang berpuasa Ramadan menjadi tampil lahir menjadi pribadi-pribadi baru yang hidup lebih disiplin, lebih tertib, menghargai waktu, taat akan peraturan, melakukan apa-apa yang harus dikerjakan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh dikerjakan. Takwa dalam bahasa sederhana saya sering katakan adalah melakukan apa-apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa-apa yang tidak perlu dilakukan. Mari kita menjadi orang yang takwa dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam profesi kita. Inilah pelajaran dari Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar bisa kita lanjutkan ibadah Ramadan ini hingga sempurna di akhirnya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.